Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aji Purnama. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Mangunjaya. Setelah saya membaca sekilas tentang modul Ki Hajar Dewantara ini, saya akan berusaha merefleksikan diri terkait apa yang saya pahami. Saya mengawali penjabaran ini dimulai dari perjalanan atau perkembangan pendekatan pendidikan ya, dari mulai pedagogik, di mana pendekatan pendidikan untuk pembelajaran anak, selanjutnya ada andragogi, di mana pendekatan pendidikan untuk orang dewasa, dan muncullah hetagogi. Nah, hetagogi ini merupakan sebuah jembatan yang mengisi kekosongan antara pedagogik dan andragogi, di mana hetagogi ini memunculkan sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada potensi si anak, seperti potensi individu masing-masing. Nah, mungkin pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat sejalan ya dengan konsep hetagogi ini, di mana beliau memandang setiap manusia itu memiliki potensi, atau menurut bahasa beliaunya itu merupakan sebuah bibit yang siap disemai. Nah, sehingga guru atau pendidik itu hanya menyiram, memupuk sehingga tumbuh berkembang sesuai potensi masing-masing, seperti itu. Jadi saya pikir konsep Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa, baik sekali jika diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu seperti yang kita tahu merupakan negara yang kaya akan budaya, sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berpengaruh terhadap anak-anak di setiap daerah tersebut gitu, sehingga warna dari potensi anak di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, justru dengan pendapat atau pendekatan Ki Hajar Dewantara ini sangat baik digunakan di Indonesia, karena dia memandang setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda gitu, dan harus dioptimalkan berdasarkan potensi masing-masing, seperti itu. Sangat luar biasa, saya pikir. Begitu juga dengan konsep dia dalam mendidik ya, dimana guru atau pendidik itu dibagi menjadi, harus bisa menjadi 3 peran ya, dimana ketika dia di depan, dia memberikan sebuah teladan gitu untuk dicontoh oleh anak-anak. Nah, dan ada saatnya pula ketika pendidik menemukan siswa dengan yang membutuhkan lebih sejajar atau sebagai teman, dia harus bisa menjadi sebagai teman yang memahami siswa untuk memotivasi siswa agar kembali ingin belajar gitu. Dan yang terakhir, pendidik juga harus mampu berperan sebagai pendorong ya, jadi daya dorong ketika anak memiliki kendala atau stuck, tidak bisa belajar lagi. Nah, di sini peran pendidik harus mampu mendorong si anak, seperti itu ya. Begitu juga dengan konsep pendidikan dan pengajaran, di mana Ki Hajar Dewantara ini memandang pendidikan itu sebagai sebuah tuntunan yang sangat luas untuk menuntun si anak bisa mengembangkan potensinya gitu ya, untuk kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Sedangkan pengajaran itu menurut beliau merupakan sebagian dari pendidikan gitu ya, hanya memberikan ilmu-ilmu yang berfaedah dan bermanfaat untuk perkembangan keterampilan si anak gitu. Jadi kalau saya mencontohkan di blog yang tugas itu, saya mencontohkan ketika guru mendidik atau melakukan pengajaran pada anak yang ingin menjadi pedagang misalkan. Ketika anak ingin menjadi pedagang, guru melakukan pengajaran ekonomi untuk mengajarkan cara berdagang dan berhitung, seperti itu. Nah, kalau untuk di pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu ekonomi, tapi diajarkan juga, diperkerti bagaimana dia ketika ada pelanggan dia harus tersenyum, misalkan ketika ada pelanggan dalam berdagang dia harus amanah dan jujur gitu, atau adil dalam
menakar takaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau untuk pendidikan itu tidak hanya ilmu, tapi ada budi pekerti di dalamnya. Seperti itu mungkin ya. Adapun aplikasi di sekolah, ada beberapa konsep mungkin yang sudah diaplikasikan seperti adanya peminatan jurusan ya, disesuaikan dengan minat dan bakat, termasuk dalam pemilihan karir siswa itu biasanya saya di sekolah menggunakan perencanaan individual untuk karir dia sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu. Termasuk kalau untuk di BK itu kita mengenal client centered ya, jadi kita bukan konsep baru sebenarnya ini. Jadi kita memandang setiap individu itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya masalah masing-masing gitu, termasuk dia sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Seperti itu mungkin yang saya pahami sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.